Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam pelatihan pagi hari ini. Eh, Sebenarnya ini hanya remedi-remedi kecil ya. Beberapa sebenarnya sudah berhasil eh, melaksanakan tugas yang dikerjakan, yang diperintahkan. Namun ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang eh, namanya juga kesalahan. Di sini kita akan memperbaiki bersama-sama begitu. Eh, apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sempat ada begitu ya? Coba saya buka filenya terlebih dahulu. Hmm, Sebentar ya Bu ya. Ya mungkin kemarin sudah ngelihat yang di Excel ya, eh, Bapak Ibu ya. Saya. Oke, ini saya hanya recall kemarin apa sih salahnya begitu ya. Em, oke. Semoga ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Eh, ada beberapa case yang mohon maaf ini kemarin saya baru ngecek satu atau dua artikel dan tidak semuanya, tapi umumnya artikel pertama karena artikel yang pertama yang tentang rimpang itu artikel yang menurut saya paling buruk yang bisa dijadikan contoh pembelajaran begitu. Nah, pertama dalam nah ini yang merah-merah ini adalah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di sistem yang tidak dilakukan. Contoh Bu Indriani ya, Bu Indriani ini tidak memberikan pesan di kolom for author dan editor. Ini contohnya. Walaupun Bu Indriani sudah mengupload artikel dengan dikoreksi dengan detail begitu. Kemudian ada contoh Bu Endang itu for editor, for author dan editor itu sudah ada, review juga sudah cukup baik. Ternyata untuk editor tidak ada begitu. Kemudian, nah ada kejadian Sindik, Bu Sindik Widati. Ini beliau mengucapkan terima kasih editor, tapi di kolom for author dan editor. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk kolom for author dan editor itu sejatinya hanya untuk author. Nah, ketika kita mengirim hasil review, komentar ini akan ikut ter-email atau terkirim ke author. Sehingga ucapan terima kasih editor telah mengizinkan saya mereview ini kekirimkan menjadi sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Tidak, masa ya email hasil review seperti ini. Makanya hari ini kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Mohon maaf saya jadikan sampel, tidak perlu malu karena kita belajar bersama gitu. Kemudian komentar tidak tepat. Jadi gini, ada juga beberapa komentar yang di author dan for author dan editor itu ada yang mengucapkan artikel ini bisa dipertimbangkan untuk diterima. Nah, sedangkan eh, di situ tuh harus isinya itu kata-kata yang memberikan gambaran apa yang harus diperbaiki begitu ya. Oke. Seperti Bu Tita ini juga ini kebalik kalau nggak salah ya, pesan author dan pesan editor only kebalik nih. Nah, itu bisa dicek ya. Nanti nah, kemudian ada Pak Zul ini ada kesalahan bahwa di bagian author itu di bagian kalimat terakhir eh, reviewer bawahnya Zul Azmi gitu. Sedangkan kita kan blind reviewer ya atau reviewer tertutup yang kita tidak tahu siapa yang kita review dan kita tidak tahu siapa yang menjadi reviewer gitu. Nah, makanya tidak boleh kita memberikan informasi kepada penulis terkait siapa yang melakukan review. Oke ya. Kemudian ada Bu Farida Arianti, ini keduanya tidak ada. Kemudian juga reviewnya cukup singkat gitu. Oke. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan terkait kemarin kok saya harus ikut remedi begitu, walaupun saya lulus gitu. Karena lulus memang pada utamanya adalah bagian eh, pengkritisasi atau pengecekan artikel nih. Kemarin kalau yang saya tidak salah ada juga kasus yang sudah detail tapi ternyata di metode
kita lupa mengkritisi kapan waktunya, di mana kegiatannya gitu, siapa pesertanya gitu. Padahal kita dalam proses mengkritisisasi atau mengulas sebuah artikel adalah untuk membantu para penulis menjadikan artikelnya lebih baik lagi. Oke, baik. Kemudian saya nge-share lagi terkait dengan sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Ibu atau ada yang ingin menyanggah gitu. Oke. Apakah artikel ini sudah kelihatan Ibu? Eh, Share-sharean saya. Nah, ini saya akhirnya membuat panduan menjadi panduan reviewer dalam bentuk Word. Nanti saya kirim PDF-nya ke Bapak Ibu sebagai panduan nanti mengerjakan tugas untuk hari ini gitu ya. Oke, pertama, kapan kita menjadi reviewer? Pertama, kapan kita menjadi reviewer ketika kita diberitahu oleh editor bahwa Mas minta tolong dong untuk nge-review artikel kami gitu. Ini ada yang bocor, saya kunci bentar ya. Oke. Oke, ini nanti ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Eh, Kapan kita menjadi reviewer? Umumnya kita akan menjadi reviewer itu ketika kita mendapat email dari editor ya, atau kadang pun editor pertama nanya dulu, Bu Indri bisa jadi reviewer nggak? Atau Bu Hadijah bisa jadi reviewer nggak? Bu Nur Hayati bisa jadi reviewer tidak? Nah, setelah itu mungkin nanti kalau setuju baru mungkin review editor akan mengirim email begitu ya. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi. Saya tidak tahu pastinya apa penyebabnya, tapi ini 3 kasus yang umumnya terjadi. Pertama adalah ini yang normal. Yang normal adalah ketika kita diminta mereview, maka kita akan mendapat email untuk mereview ya. Mungkin kemarin Bapak Ibu ada yang mendapatkan email untuk mereview ya. Insya Allah kemarin pada dapat ya. Kemudian yang kedua, kalau kita dapat email untuk mereview, kita tinggal masuk OJS untuk mengerjakan proses itu. Dan berarti kita tahu nih, oh ada email untuk mereview. Kedua, email untuk permohonan untuk mereview itu masuknya di spam. Saya juga belum tahu kenapa masuknya ke spam, karena ke email saya pun masuknya ke spam ternyata. Itu yang terjadi di saya. Eh, nah, jadi ketika kita misal nanti ada proses, coba dicek spamnya gitu. Kadang spam emailnya masuknya ke spam. Seperti saya, nanti ada email seperti ini. Ini contoh ya, kemarin saya iseng, kemudian artikel, review request, nanti dapat email seperti ini terkait dengan judulnya apa, kemudian eh, deadline kapan harus mereview, kemudian ada abstraknya begitu. Nah, ini 2 hal yang umumnya terjadi. Tapi tidak dipungkiri kejadian juga yang di bagian ketiga, tidak ada email masuk sama sekali gitu. Tapi udah ditugaskan gitu. Ini sebelumnya saya registrasi dengan menggunakan email Gmail gitu ya. Ternyata saya nggak dapat. Saya nggak tahu sampai sekarang kenapa ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Saya bingung. Eh, Akhirnya saya coba daftar lagi pakai email kampus yang kebetulan email kampusnya di bawah Microsoft ya, Outlook gitu. Dapat tapi bentuknya spam gitu. Nah, kemarin kalau nggak salah ada beberapa case ibu-ibu yang ada yang dapat di email biasa, ada juga yang di spam, ada juga yang tidak dapat. Nah, solusinya gimana? Udah langsung buka saja OJS-nya gitu. Jadi tidak perlu menunggu bahwa oh saya dapat, yang penting sudah diberitahu sama editor, misal kita diminta untuk mereview. Nah, nanti kita tinggal WA editor gitu. Misal WA Mas Ali saya belum dapat gitu. Paling nanti sudah saya tugaskan silakan cek di OJS. Nah, kalau sudah ada di OJS berarti Ibu, Bapak sudah diangkat sebagai reviewer. Ya, jadi ke depan tidak ada lagi yang bingung.
Mas saya nggak dapet email, saya nggak tahu ini gimana gitu. Udah jangan khawatir, tinggal login aja di OJS-nya, Bapak Ibu tinggal masuk. Begitu. Nanti kalau memang ada penugasan nanti akan muncul. Oke. Kemudian setelah itu ini email contoh email pemberitahuan ya. Mungkin beberapa sudah berhasil, sudah ada. Kalaupun tidak ada, tidak usah khawatir. Nah, pertama setelah mendapat email pemberitahuan apa yang harus saya lakukan? Oke. Yang dapat email pemberitahuan ataupun tidak silahkan masuk ke website jurnal atau ke OJS sistemnya. Nah, ini contoh ya, ini contoh dashboardnya. Mungkin kemarin ibu, bapak ada yang sampai umumnya tiga ya untuk mengerjakan ini. Nah, ini contoh saya cuma mengassign dua artikel saja nih ya. Gitu, saya pura-pura jadi reviewer gitu. Nah, apa yang harus diperhatikan di sini? Yang pertama ada respond do. Kedua ada review due date. Ini adalah tanggal di sini ya. Saya sudah menjelaskan di sini. Respon due, for example, ini saya membuatnya tanggal 1 bulan 10 2024. Ini adalah deadline. Ibu bapak harus segera merespon. Apakah saya mau mereview atau saya tidak mau mereview? Ya. Nah, kenapa begitu? Untuk jurnal-jurnal yang eh, sudah padat begitu ya, mereka bisa saja mengcancel kita dari menjadi reviewer, ya. Kita bisa saja di-cancel menjadi reviewer tanpa memberitahu ataupun dengan memberitahu karena di sistem kita bisa mengirim email bahwa pembatalan menjadi reviewer, tapi juga di sistem kita boleh memilih untuk tidak memberitahu gitu. Jadi nanti di dashboard Ibu mungkin salah satu dari artikel ini hilang karena kita tidak merespon se- tidak. Dapatnya pink. Udah tahu bayinya cowok, dikasihnya pink. Itu siapa yang belum? Sebentar ada yang bocor. Oke, sudah ya. Oke, sebentar saya share screen ulang. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Eh, di sini ya ada dua hal tadi yang sudah saya sampaikan untuk diperhatikan. Oke. Yang pertama adalah respon due date dan review due date. Nah, respon ini adalah apakah kita mau melakukan udah kelihatan ya? Apakah kita akan mau menjadi reviewer atau menolak mereview? Nah, di bagian ini, jadi kita merespon pada waktu tertentu. Misal ini saya buatnya untuk merespon paling lambat tanggal 10 Oktober, tanggal 1 Oktober, mohon maaf. Tanggal 1 Oktober. Nah, di sini kalau kita tidak segera accept bahwa kita mau mereview artikel tersebut, kita bisa bahasanya bisa terancam dibatalkan menjadi reviewer. Nah, oleh sebab itu, ketika nanti sudah di eh, di ditugaskan sebagai reviewer, baik dapat email ataupun tidak, langsung segera direspon bahwa saya bersedia menjadi reviewer atau direspon saya tidak mau menjadi reviewer gitu ya. Kemudian dilihat bagian kedua. Pak Ali, Iya, Bu. Ini karena ada apa, Bu? Silakan, Bu. misalnya Pak Ali ini kan kita udah ada tanggal 1 Oktober untuk merespon artikel yang akan kita review. Gimana cara meresponnya Pak Ali? Apakah harus diklik atau harus di tempat mana gitu kita merespon bahwa bersedia untuk jadi reviewer gitu? Oke, itu akan saya jelaskan selanjutnya ya, Bu ya. Ada di sini nih kalau melihat di layar ya. Nih. Oke. Saya lanjut ya Bu ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, ini yang tadi lewat ya, itu kelihatan ada rumah pohon kita Bu nanti Farida sampai di sana bocor. sambil mungkin istirahat Iya. sebelum pulang. Bu Siska, aku mau dulu ini. Oke,
Nanti akan saya jelaskan ya Bu terkait di mana saya merespon gitu. Oke, yang kedua adalah melihat di sini adalah due date review. Jadi Ibu ketika nanti sudah biasa menjadi reviewer, mohon diperhatikan tanggal deadline mereview dan tanggal ini karena kan setiap orang punya kesibukan masing-masing. Dosen punya kesibukan administrasi, mengajar, penelitian. Mohon dipastikan bahwa di tanggal-tanggal ini Ibu bisa mengsubmit hasil review ya. Oke, pertama harus merespon karena kalau merespon belum tidak langsung mereview, tapi yang setelah merespon harus diingat tanggal deadline mereview. Sebagai contoh di sini saya membuat tanggal 8 Oktober gitu ya. Nah, di sini 8 Oktober kita harus sudah cek. Oke, di tanggal 8 Oktober kita harus sudah mengsubmit hasil review. Nah, kalau lebih tanggal segini belum direview, editor berhak untuk melakukan pembatalan sebagai review. Walaupun Ibu sudah merespon akan mereview ya. Ini respon bahwa saya akan bersedia mereview dan di sini adalah deadline saya harus mengupload hasil review. Makanya dipastikan pada tanggal-tanggal tersebut Bapak Ibu berhasil atau mampu untuk menyelesaikan proses review. Oke. Baik, yang kedua Yang kedua terkait dengan cancel atau dibatalkan menjadi reviewer. Oke, nah ketika kita dibatalkan menjadi di reviewer, maka artikel yang tadinya kita udah oke mau mereview, nanti akan hilang di dashboard kita, gitu. Nah, jika hilang di dashboard kita atau di menu home kita sebagai reviewer, maka kita tidak bisa melanjutkan proses review. Dan konsekuensinya ya Bapak Ibu tidak akan mendapat sertifikat telah mereview artikel tersebut. Oke, Mas, misal saya udah lewat, tapi kok masih ada ya di dashboard saya. Nah, itu silakan dikomunikasikan dulu dengan editor. Ini masih boleh nggak mereview? Karena apakah masih bisa lanjut untuk mereview? Masih bisa. Selama belum di cancel, kita itu masih bisa untuk melakukan review. Ya, namun sebelum sampai melakukan review, mohon ditanyakan ke editor. Jangan-jangan emang belum diapa-apain, atau memang sudah diproses, tapi punya ibu ya udah dibiarkan gitu, punya bapak dibiarkan, sehingga oh punya ibu sudah nggak kami pakai lagi, kami sudah dapat hasil review dari 3 orang reviewer yang lain, misal begitu. Nah sebelum melakukan, ibu silakan tanya dulu kepada editor, ini saya masih boleh nge-review nggak nih? Kemarin saya nggak keburu gitu. Nah, pada dasarnya masih bisa, walaupun kita sudah ngelewatin respond date dan review date, walaupun eh, kita sudah lewat tanggalnya, tapi belum dihilangkan dari dashboard kita gitu. Atau kalaupun masih mau mereview, minta di cancel tapi di add lagi, itu bisa. Jadi di cancel sebagai reviewer nanti di add lagi gitu. Nah, itu sebenarnya materi di sebagai editor. Saya masih punya PR, ada kemarin sempat ngadain pelatihan untuk editor, tapi karena bukunya belum eh, apa seperti panduannya belum selesai, saya belum melakukan lagi gitu. Oke, nah ini dashboard untuk melakukan review. Kemudian apakah masih bisa mereview lewat tanggal deadline? Masih bisa selama masih ada di sistem, tapi harus konfirmasi dulu kepada editor. Kemudian, apakah ada notifikasi atau pemberitahuan jika kita di cancel? Nah, ini contoh kalau editornya baik, memberikan notifikasi eh, request review cancel. Jadi permohonan pembatalan sebagai reviewer gitu. Nah, ini kalau dapat email. Ada juga yang nggak dapat email, atau mungkin editor sudah ngirim email tapi terscreening oleh email-email kita, karena email-email kampus ini suka men-screening email-email dari seperti ini, dia masuknya ke spam gitu, bahkan kadang tidak berhasil kekirim. Nah ini contohnya ya. Oke, Mas, di mana saya harus ngerespon jurnal? Eh, oke, nah sebentar ya, mungkin Bapak Ibu sudah
Di sini share screen aja deh. Oke. Nah, ini di dashboard saya, si dashboard ini iseng aja pakai nama ini ya. Nah, di mana saya harus merespon, nih ya. Ibu cukup klik di bagian view, ya tadi Bu Maharwati, di bagian belakang. Nah, ini tanggal di sini adalah tanggal di mana editor melakukan request untuk mengangkat Bapak Ibu menjadi reviewer. Di sini adalah due date kita atau tanggal deadline kita merespon. Dan yang di sini adalah kita tanggal terakhir mereview. Makanya mohon diperhatikan di tanggal-tanggal penting ini gitu. Apakah kita sibuk atau tidak sehingga kita bisa melakukan review artikel yang diinginkan. Nah, kalau memang kita bisa melakukan ini, maka checklist di bagian yes I agree dan accept review continues gitu ya. Begitu. Sederhananya seperti itu. Oke, ini gambar ini saya akan jelaskan di panduan ya. Oke. Ya, ini gambar tadi ya. Eh, semoga kelihatan ya. Ini Bapak Ibu mungkin kemarin sudah melihat ya. Ini hanya refresh kembali. Pastikan, nah, file Pak, saya kok ngedownload filenya di mana? Nih, file untuk direview downloadnya di sini ya. Review files di sini. Kemudian lihat tanggal penting di sini. Ya, ini tanggal penting di sini. Lihat kapan kita mereview respon dan kapan kita harus menyelesaikan hasil review ya. Kemudian jika setuju, checklist di sini. Kemudian klik accept review and continue to next step. Kemarin ada beberapa kasus Bapak punya saya nggak muncul bagian checklistnya. Oke, karena juga memang beberapa case terjadi seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Coba ganti browser ke Mozilla atau Chrome Opera, Opera dan lain-lain. Tolong ganti eh, ininya. Karena kemarin ada yang kejadian ya, saya nggak tahu nanti mungkin bisa sharing eh, yang kejadian seperti itu bahwa terjadi nggak ada kolom kotak kecil untuk di checklist. Makanya coba untuk masuk menggunakan browser atau apa ya mesin pencari lainnya gitu. Insya Allah kemarin beberapa case berhasil begitu. Kemudian yang kedua, Mas, saya ini sudah masuk di sudah user dan password yang sama, nggak salah. Kok saya nggak masuk, nggak bisa login. Hal yang sama harus dilakukan dengan pindah menggunakan browser lain ke Mozilla, Chrome, Opera dan lain-lain. Atau silakan dilakukan clear history. Karena gini, kenapa saya sudah loginnya username-nya sudah benar, kemudian apa namanya username-nya sudah benar, kemudian passwordnya sudah benar tapi nggak bisa masuk. Nah, karena di sistem di web di apa ya history di apa cache atau apalah namanya kalau orang komputer itu memori di website itu seolah-olah kita itu masih login gitu sehingga ketika kita login lagi dia nggak mau menerima loginan baru gitu. Makanya eh, mungkin coba dibiasakan ketika kita login kita juga log out gitu. Kalaupun nanti itu nggak bisa, strateginya pindah ke browser lain karena kadang kalau clear history itu kadang kita akan kehilangan beberapa informasi kayak username, login, password beberapa yang kita kayak kebiasaan oke simpen login dan username dan password gitu kan. Nah, alternatif lainnya adalah pakai Mozilla atau Chrome. Oke. Ya, Bu Marhawati di mana tadi yang meresponnya? Ada di sini ya, Bu ya. Di bagian sini, di bagian eh, yes I agree my data collected dan accept review. Nah, di sini. Kalau sudah accept review, apakah harus selesai hari itu saya mereview? Tidak, yaitu pastikan tanggal deadline-nya. Gitu ya. Oke, ini contohnya nih. Ya, saya menyontohkan ini ya, Bu ya. Eh, ini ini anggaplah saya download dulu. Oke, file sudah saya download. Kemudian saya sudah oke, ini tanggal 1 review, sekarang tanggal 28. Oke, aman-aman saja. Nanti tanggal 8 saya harus upload. Oke. Saya checklist dan saya accept. Nah, karena di sini tidak ada guideline reviewer, berarti intinya Bapak diminta untuk mengomentari
di dalam artikel. Oke, step continue. Nah, ini bagian ini kebanyakan yang salah nih ya kemarin ya, nih ya beberapa yang merah-merah di bagian ini for editor dan for author. Oke, saya coba jelaskan di sini. Oke, ini sama ya template-nya dengan sini ya. Cuma saya sudah pindahkan di Word. Biar nanti ini saya PDF-kan, nanti saya kirim ke ibu bapak sekalian untuk dijadikan panduan, begitu ya. Oke, Mas Andi apa yang harus saya lakukan? Di sini ada sekali lagi saya sampaikan for author dan editor ini sejatinya hanya untuk autor. Jadi ini pesan yang kita tulis di sini itu adalah komentar umum terkait dengan apa-apa yang harus diperbaiki untuk artikel yang kita review. Dan ini akan terkirim ke email penulis. Nah, makanya kan kita disuruh minta korespondensi tuh. Nah, komentar-komentar ini yang penting nanti korespondensinya. Nah, oke. Kemudian for editor only, mungkin kemarin saya mencontohkan sangat singkat, saya mohon maaf. Mungkin saya juga ada kekeliruan dalam hal ini gitu ya. Tapi nanti ada contoh-contoh yang bagus kok gitu. Yang pasti intinya kemarin mungkin saya terlalu singkat mengajari yang komentar singkat aja, tapi nanti ada yang komentar bagus. Kemudian for editor, ya for editor only ini adalah pesan untuk editor. Ucapan terima kasih umumnya, ucapan terima kasih dan rekomendasi artikel atau komen artikel untuk editor. Apakah sebaiknya diterima atau komentar lainnya. Kemudian file review upload file. Nah, ini tolong upload artikel sesuai yang direview. Kemarin banyak, mungkin saking banyaknya ada 3 artikel, kemudian ibu bapak selip ya. Tapi kalau selip kan nanti yang terkirim adalah artikel ini. Misal artikel yang harusnya untuk herbal, yang kekirim, yang diupload adalah artikel untuk biopori kan nanti kekirim ke penulisnya biopori, terus ini adalah sebuah kesalahan. Jadi ini fatal. Jadi kita tidak diperkenankan untuk salah upload, dan kalau sudah seperti itu kami sebagai editor pun di sistem seolah-olah terkunci begitu. Nah, makanya hal demikian harus bisa dihindari sedemikian rupa ya Bapak Ibu ya. Kemudian discussion. Review discussion ini mungkin kalau kita masih tahap review mempertanyakan kepada penulis apa sih yang kurang atau ini maksudnya apa yang memang penting karena sejatinya sudah kita tuangkan di dalam manuskrip yang sudah kita komentar-komentari begitu ya. Oke, kemudian rekomendasi, kemudian oke. Ini saya coba pecah-pecah ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah apa yang harus diisi pada kotak atau kolom for author dan editor. Kotak ini sejatinya hanya for author, dan kotak ini akan dikirim ke email penulis, sehingga haram mengucapkan terima kasih untuk editor atau memberi keputusan rekomendasi terkait artikel. Kenapa? Ada beberapa case kemarin Bapak Ibu yang menulis terima kasih editor, saya diberi kesempatan. Nah, tapi di kolom ini bayangkan kalau kata-kata itu terkirim ke penulis gitu. Nah, jadi isinya apa? Lantas apa yang harus ditulis? Umumnya adalah komentar umum terkait artikel yang direview, kemudian informasi apa-apa saja yang perlu diperbaiki atas artikel tersebut. Ini contoh nih ya. Manuskrip berisi tentang laporan kegiatan sosial pemanfaatan teknik rimpang tanah sebagai minuman herbal. Secara umum, komponen yang diperlukan sebagai satu tulisan ilmiah, kegiatan pengabdian sudah mencukupi. Hanya peletakan dalam naskah yang perlu diperbaiki dan disesuaikan. Beberapa kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dijumpai dalam naskah ini. Penulisan disarankan memanfaatkan fakta koreksi, penulis perlu memperhatikan kembali penggunaan kalimat bahasa, dan lain-lain, subjek predikat. Nih. Kemudian ini ada juga artikel ini sangat baik dan penting untuk dilanjutkan namun memerlukan beberapa revisi. Bagian pendahuluan, perhatikan konjungsi pada kalimat awal. Bagian pendahuluan, kajian ilmiah pada bagian ini menguatkan asumsi. Bagian metode mohon dicantumkan kapan pelaksanaan, siapa yang terlibat, berapa peserta, bagaimana yang berlangsung. Nah, mungkin
ini kemarin beberapa juga saat mereview artikelnya ada yang lost gitu. Jadi ini nanti tolong diperhatikan dan bisa digunakan sebagai patokan ya Bapak Ibu ya. Bagian metode alat disediakan oleh tim UK. Nah, ini komentar-komentar seperti ini. Atau ini ada juga yang seperti ini gitu ya. Pada dasarnya itu terbaik, namun banyak yang harus ditambahkan. Pendahuluan ditulis kurang bercerita. Nah, ini contoh-contoh yang bagus. Ini yang sedang gitu ya. Ini yang sedang. Ini juga ada agak bagus juga gitu ya. Eh, apa yang tidak untuk dicontoh, walaupun kemarin mungkin saya salah memberikan contoh mungkin eh, atau mungkin juga kurang detail ya menonton videonya. Ini for author dan editor hanya 2 kalimat. Tema penyuluhan menarik dan memungkinkan untuk direplikasi. Terdapat beberapa catatan yang sudah tambahkan naskah artikel dan mohon diperbaiki. Saya tidak mengatakan ini salah, tapi tidak untuk dilakukan kembali. Jadi mohon ini ada contoh-contoh, ini ada 3 ya. Nah, minimal yang atas, tengah, ataupun yang nomor ini, nomor 4 ini bagus bisa dijadikan eh, patokan nanti ketika menulis pesan for author dan editor ya. Nah, ini contoh yang tidak perlu dicontoh, maksudnya terlalu singkat begitu. Padahal ini akan masuk atau terkirim di email penulis begitu. Nah, kemudian for editor only, ini mungkin terima kasih Bapak Ibu yang mungkin menulis ini ya, jadikan contoh, semoga jadi pahala. Kemudian di for editor only, ini contoh nih, contoh eh, yang pas. Terima kasih atas kepercayaan. Kayak gini aja udah cukup. Setelah saya koreksi, temanya cukup menarik, namun beberapa pendidikan saya memberikan penilaian revision requirement. Nah, kalau editor memang saya tidak terlalu galak karena ini yang baca hanya editor. Jadi editor hanya mendapatkan informasi bahwa artikel ini layak atau enggak dan mungkin kita sebagai reviewer mengucapkan terima kasih. Hanya itu saja. Ini contoh sederhana dan ini seperti ini sudah cukup ya. Jadi memberikan apresiasi terima kasih kepada editor. Yang kedua memberikan penilaian terhadap artikel yang dikoreksi. Kemudian mohon untuk mengupload file yang sudah dikoreksi. Nah, kesalahan upload file akan berakibat fatal dan ketika review sudah disubmit tidak dapat direvisi. Dan kami pun sebagai editor tidak dapat merevisi. Kemudian, nah bagian diskusi itu mohon diabaikan saja. Kemudian di sini Ibu bisa memilih accept submission, revision, submit for review. Namun kalau proses umumnya adalah revision requirement, tapi kalau Ibu mau menolak karena artikelnya sangat jelek, silakan ditolak. Kalau memang nanti sudah di praktek di perjurnalan yang lain ya. Tapi kalau beberapa case yang dikhawatirkan adalah saya tidak tahu ketika saya menolak sebuah artikel, saya pernah mereview di salah satu jurnal Elsevier, saya menolak artikel ya, mendecline submission, tapi saya nggak dikasih ini sertifikat reviewer gitu. Jadi biar aman, cari aja revision requirement dan kalau jurnalnya diterbitkan, biasanya mereka nunggu jurnalnya diterbitkan baru kita dapat sertifikat. Kemudian ini submit, klik submit. Nah, kalau sudah diklik submit seperti ini, maka proses mereview secara aturan sistem di OJS sudah selesai begitu. Karena kemarin ada berapa yang ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa kasus yang bermasalahnya di bagian sistem OJS. Baik, sampai di sini dulu terkait sistem di OJS, Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Jadi kita tanya jawab dulu nih. Kemarin yang merasa selip boleh melaporkan gitu atau berkeluh Ali, kesah. Pak Ali, mau Silakan, bertanya, Bu. Pak. Kemarin Silakan, itu Bu. kan saya waktu yang di artikel e-commerce itu Mm-mm. udah ada isian di editor dan author. Ternyata ini linknya lagi ngehang gitu. Begitu saya klik lagi, ternyata itu kosong gitu. Kosong ya akhirnya itu terkirim itu kasusnya. Terkendala jaringan waktu saya udah ngisi di editor dan author. Mm-mm. Yang ngehang, jaringannya ngehang,
begitu saya coba klik lagi, Dia udah ternyata udah. terkirim ya. Nah, makasih Pak Ali. Baik. Jujur Bu, saya nggak punya jawaban khusus terkait hal tersebut begitu. Makanya saat mengupload hasil reviewan, pertama jangan di ujung-ujung hari. Karena ketika crowded, sistem juga akan bermasalah. Pertama, apakah masalah pertama dari internetnya Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem OJS-nya. Karena OJS ini juga ya layaknya sistem ya layaknya rumah atau anggaplah apotik gitu ya. Ketika banyak yang datang untuk meminta obat, menebus obat itu kan sistemnya jadi crowded ya. Eh, Lari sana sini begitu. Sama dengan OJS. Nah, mungkin kemarin beberapa case ada yang eh, disebabkan tingginya lalu lintas di jurnal tersebut gitu. Karena tidak dapat dipungkiri beberapa kali kemarin kasusnya Anda tidak punya akses gitu ya sebagai reviewer gitu jokes up JONX gitu. Ada beberapa notifikasi seperti itu. Pak, saya dapat notifikasi seperti ini. Pertama karena mungkin lagi crowded di OJS-nya karena deadline pada akhirnya pada submit semua gitu. Jadi 10 orang lagi pada buka OJS gitu ya. Sedangkan kemarin jurnal ini saya eh, beli apa hosting dan domainnya itu yang murah gitu ya. Jadi yang kapasitasnya kecil gitu karena untuk latihan aja. Yang kedua memang tidak dipungkiri hati-hati ketika melakukan submission ya yang tadi menulis di kolom komentar untuk editor dan author for an editor gitu. Jadi memang pastikan internet bagus dan pastikan tidak di ujung-ujung hari karena ini kan mungkin karena ini latihan jadi banyak ya. Mungkin ke depan semoga tidak terjadi hal yang sama karena reviewer biasanya kan hanya 2 atau 3 orang untuk satu artikel gitu. Terima kasih Bu Indri. Mungkin itu ya Bu Indri yang bisa saya sampaikan bahwa pastikan internetnya baik, kemudian pastikan tidak di submit di deadline karena kalau di deadline semuanya pada lagi membuka sistem, jadi bisa jadi sistemnya yang saking banyaknya yang masuk, dianya yang ngelok terkunci sendiri begitu. Itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Bu. Pak Ya, Ali. silakan. Ya, Bu Tita. Ini Pak Ali, seperti yang Bu Indri sampaikan tadi ya, saya juga punya pengalaman kemarin yang pernah bertanya sama Pak Ali bahwa kok ini nggak ada ininya itu gitu ya. Ternyata memang kasusnya saya itu di jaringan saya Ibu. Dan kebetulan saya sudah disarankan Pak Ali pindah browser, tapi belum saya pindah browser, kemudian menunggu waktu gitu, diulang-ulang. Ternyata nggak pindah browser juga memang bisa masuk pada saat itu. Dan ternyata kasusnya saya adalah jaringan pada waktu itu agak lemot gitu, Bu. Mungkin itu salah satunya ya. Dan ini juga Pak Ari ya. Pak Ali, bukan Pak Ari. Saya bertanya tentang apa ya proses eh, apa ya invitasi mereview itu tadi ya. Saya punya pengalaman nih eh di dikirim email bahwa saya tuh apa namanya diminta untuk mereview salah satu jurnal ya. Nah, kebetulan tuh dari Asian Journal of Agriculture Extension Economic Social apa itu udah pokoknya kayak gitu. Namun saya abaikan karena saya ngerasa saya tuh nggak pernah ya, nggak pernah masuk ke jurnal itu dan sebagainya. Loh, kok dia tahu email saya dari mana dan sebagainya. Nah, em, pertanyaan saya, bagaimana kita memastikan apakah yang kita dikirim itu benar-benar apa ya, bukan kayak iseng-iseng untuk penipuan gitu loh, Pak. Nah, itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Baik, Bu. Uh, Umumnya penipuan. Nah, Bukan itu dia. penipuan ya. Apa bahasanya ya? Mereka, saya juga sering banget. Karena mungkin kita sudah terbit di jurnal tertentu gitu ya. Kemudian mau nggak mau kan email kita terekspos ya. Karena kita sebagai misal apa namanya tuh koresponden autor gitu kan. Kadang email kita masuk gitu kan. Nah,
memang banyak banget kalau yang minta reviewer, kayak ada nggak sih di sini gitu, untuk melakukan mereview di jurnal mereka, padahal kita kagak kenal siapa mereka. Nah, hal tersebut mohon diabaikan ya Bapak Ibu ya, karena mereka itu sepertinya kayak random ngirim email ke siapa saja gitu. Eh, Kalau mungkin kalau dia jurnalnya jurnal Indonesia, kita bisa me-WA atau meng-email ke editornya, beneran nih saya yang diminta mereview. Tapi kalau jurnal luar negeri banyak yang mungkin itu jurnal abal-abal yang mengirim email-email seperti itu. Banyak banget mereka untuk minta review karena mungkin ya mereka kekurangan orang untuk mereview di jurnal mereka, tapi juga mereka lebih suka kayak eh, spamming gitu ya, men-spam banyak email. Syukur-syukur ada nih yang mau nge-review atau mungkin minimal misal terkoneksi ke Bu Tita, nanti Bu Tita tertarik submit di jurnal mereka. Nah, itu banyak sekali hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mendapat email-email seperti itu, kalau memang tidak begitu mengenal editornya, tidak mengenal jurnalnya, mohon untuk diabaikan gitu. Bahkan kadang kok saya disuruh mereview di Elsevier atau apa gitu. Mohon kadang Elsevier juga suka ngaco beberapa case kayak kalau apalagi kalau kita udah pernah nge-review di sana 1 atau 2 kali, tuh tiap tiap minggu, tiap bulan pasti akan diminta untuk nge-review ke mereka gitu. Nah, sama halnya yang mungkin jurnal-jurnal lain yang kalau mungkin kita udah sekali atau 2 kali nge-review tempat mereka gitu ya, nanti dia akan ngirim lagi karena eh, jujur untuk mencari reviewer itu susah gitu. Makanya kita kongsiasi di dalam sel ini ya untuk saya mencari sebagai pengelola jurnal saya juga butuh nih para reviewer-reviewer yang bersedia mereview di jurnal kami karena mencari reviewer itu cukup sulit apalagi mencari reviewer yang benar-benar sesuai dengan standar kita. Makanya saya memohon maaf karena kok saya diremedi sih cuma hal sepele gitu aja karena saya ingin ketika ibu bapak nanti diminta mereview di jurnal yang lain ibu bapak sudah tahu standar minimal yang baik seperti apa begitu. Mungkin itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, makasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, ada yang lain? Boleh Bu Hadijah Saya Pak silakan. Ali, mohon maaf, Pak Ali itu pengalaman saya kemarin itu ya itulah mungkin apa ya karena buru-buru atau apa semacam gugup karena sudah waktunya hampir selesai. Akhirnya itu salah-salah itu akhirnya saya tidak bermaksud untuk menolak untuk mereview salah satu naskah, tetapi saya tidak terlalu paham ya, tiba-tiba memang kok naskahnya sudah hilang dan saya setelah memeriksa kembali, oh rupanya saya telah memencet apa penolakan. Akhirnya artikelnya itu langsung hilang begitu. Padahal sudah tak siapkan semua hasil pemeriksaannya. Di ekoenzim itu karena kebetulan mirip-mirip dengan penelitian saya, jadi saya benar-benar memeriksanya sampai seteliti mungkin. Tapi itulah karena mungkin termasuk ya udah umuran, gagap apa IT dan lain sebagainya sehingga terpencet penolakan. Tapi saya tidak bermaksud untuk menolak sesungguhnya. Kemudian yang kedua, setelah sudah saya periksa, saya sudah melakukan kesalahan lagi, salah kirim. Maksudnya itu yang Salah upload ya Bu ya. fatal jadi. Demikian Pak. Betul, baik terima kasih Bu Hadijah ya. Eh ya pertama memang kalau memang eh, yang pertama memang kemarin jadi pembelajaran Bu Hadijah bahwa ketika saya memilih untuk apa nih share screen terkait dengan itu ya yang tidak mau sebentar ini ya. Ya memang kalau sudah salah klik di bagian sini nih nih ya. Jadi decline review request ya sudah tidak bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Eh, tapi kalau misal mau mencoba, misal Mas saya salah submit, salah klik gitu. Saya memang belum coba mengotak-atik ya sebagai editor. Tapi eh,
di sistem mungkin karena saya tadi belum nyoba. Kalau ketika kita salah ngeklik decline review, mungkin kami bisa membatalkan sebagai review tapi diulang lagi sebagai menugaskan ulang gitu. Saya mungkin seperti itu ya. Bisa atau enggak ya? Saya coba praktekkan dulu ya. Misal sebentar saya host. Jadi di sistem oh, ini juga sebentar ini banyak yang dibuka. Ini ya. Misal siapa ya? Pinjam punya Bu Roslan, tapi ini yang cancel nggak ada ya Bu Hadijah ya misal ini ya. Nih kan ini Bu Hadijah saya cancel ya. Decline request decline ya. Kelihatan nggak Bu Hadijah? Oh mohon maaf internet saya tidak terlalu bagus. Oke, ini misal Bu Hadijah kan di decline ya. eh eh, Oke, saya cancel review. Oke. Tadi di sini ya. Tadi sudah saya cancel, kemudian ini internetnya juga. Oke, ternyata tidak bisa diangkat kembali ketika sudah meng-decline ternyata, Bu. Oke, ini case-nya ternyata saya tidak bisa mengangkat. This has already been assigned to review the submission. Oh. Ya, oke, nggak bisa. Jadi kalau sudah di case barusan adalah kalau sudah melakukan decline penolakan, ternyata tidak bisa di-assign ulang gitu. Jadi ini pembelajaran bersama bahwa kalau hati-hati dalam mengeklik, kalau kita udah ngedecline kita tidak bisa diangkat kembali gitu. Mungkin yang paling eh, solusi yang tidak solusi banget adalah registrasi ulang dengan email yang lain. Tapi tapi kan jadi tidak enak ya gitu. Tapi nah makanya ini jadi catatan atau pembelajaran bersama bahwa hati-hati dalam mengklik ya, mengupload dalam proses ini begitu. Mungkin itu Bu Hadijah yang bisa saya sampaikan, Bu. Masih di unmute, Bu. Bu Hadijah tadi nggak kedengeran punten karena masih unmute. Izin bertanya Pak Ali. Oh, silakan Bu Indri. Pak, waktu di recommendation ini Pak, kan ada banyak pilihan ini. Bisa Oh, dicoba saya ya, bisa di breakdown ya, breakdown beberapa itu ya. recommendation-nya ini yang kita bisa pilih karena kemarin saya sengaja variasi memilihnya Pak untuk belajar gitu. Oke, Jadi baik. Pak, beda-beda antara perbedaan recommendation ini apa saja Pak? Makasih Pak Ali. Baik, terima kasih Bu. Oke, saya share screen ya. Boleh kami. Semoga sudah terlihat ya. Baik. Terkait dengan recommendation ada beberapa jenis. Pertama, accept submission. Accept submission ini adalah
ketika artikel ini sudah perfect, gak ada kesalahan lagi, udah bagus kita baca, ada titik komanya itu udah kayak sempurna, atau ya paling ada kesalahan titik komanya dikit doang gitu. Dalam artian gak dipoles pun udah boleh diterima. Ini accept submission. Ya, dalam artian Bapak baca, artikel ini bagus banget, ngapain direview gitu kan. Ah, udah deh, ini mah accept submission. Ya, oke. Kemudian paham ya. Jadi kalau accept submission itu artikelnya udah perfect, kita udah kayak ya Allah baca udah bagus, nggak perlu dikomentari apa-apa, sudah sempurna. Kemudian yang kedua adalah revision required, apa ya? Perbaikan dibutuhkan gitu ya. Perbaikan dibutuhkan ini biasanya untuk kalau memang ketika kita nge-review ada banyak yang salah gitu ya. Nah, pada tahap revision required ini adalah perbaikan cukup nanti di-approve sama editor, ya Bapak Ibu. Jadi eh, Bapak Ibu sebagai reviewer, oh kayaknya udah cukup, perbaikannya sudah nanti bisa diputuskan oleh editor saja. Ya, ini revision required. Kedua adalah resubmit for review. Aduh tuh hilang. Resubmit for review adalah mereka udah nulis ini super major revision. Jadi nanti kita mengirim lagi ke penulis untuk kita review lagi. Jadi kita nggak puas nih, ini banyak banget kesalahannya yang bisa diperbaiki, nanti diminta dikirim untuk direview ulang. Makanya nanti ada tahap kedua review gitu. Misal kita bagus nih temanya, datanya sebenarnya bagus, cuma ini kok ngebahasnya ngalor ngidul segala macam gitu. Nah, dan Bapak Ibu belum puas kalau nggak ngebaca lagi. Nah, ini kliknya yang resubmit for review. Jadi submit ulang, hasil perbaikannya nanti disubmit ulang, tapi nanti dicek lagi oleh reviewer. Oke. Yang ketiga, resubmit eh, L, L, elsewhere. Aku susah banget ngomongnya. Tolong disubmit ke tempat lain. Bagus, tapi kayaknya topiknya nggak cocok gitu. Mhm. Gitu. Ini eh, bagus, tapi nggak cocok gitu. Mungkin ini bisa juga kayak kita merekomendasikan coba submit ke jurnal yang lain. Misal jurnal ini yang mungkin lebih cocok untuk artikel Anda gitu. Kemudian yang terakhir decline. Decline ini udah ditolak, udah jelek, topik udah nggak nyambung segala macam, ini tolak gitu aja. Jadi itu ya eh, jenis-jenisnya. Jadi ini submission ini kalau udah bagus banget, revision ini ya minor-minor revision yang cukup nanti di-approve sama eh, editor. Ini major revision atau super major revision yang kita review pingin baca lagi. Ini untuk disarankan di submit tempat lain karena bagus tapi skopnya nggak cocok. Yang terakhir adalah ditolak karena emang nggak nyambung atau memang kualitasnya jelek sekali. Begitu Bu Indri penjelasannya ya. Ya Pak, yang di bawah Pak ada si komen itu maksudnya Pak? Si komen, Saya si komen saya juga Lihat komen. eh mungkin lebih kayak saya juga belum pernah kalau yang si komen Bu. Oh ya. Kalau diklik si komen apakah dia nanti masuknya eh terkait dengan di sini atau belum tahu. Saya jujur kalau yang si komen saya nggak tahu ini apa. Tapi kalau yang 1 sampai ini saya paham. Tapi kalau si komen sampai sekarang saya juga belum tahu apakah bisa atau enggak gitu. Dan maksudnya Kemarin, comments pun saya bingung apakah ini maksudnya di discussion atau di tempat lain gitu. kemarin Pak Ali saya iseng tuh Kemarin ada yang milihnya si komen. ada di submit, saya sengaja gitu komennya saya beda-bedain karena pengen dapat pengalaman gitu, tapi belum milih juga yang si komen. Ya karena kalau bahasa Indonesia kan lihat komentar ya, saya juga karena saya tidak pernah sampai level itu ya, karena mau ngapain lagi lihat komentar ya, karena kita di sini sudah memberikan atau mereka nggak ngasih si komen ini mungkin tidak memberikan rekomendasi apapun ke editor. Jadi kan sebenarnya kan ini akan dikirim ke editor ya, yang tahu ini semua ini editor ya Bu. Mungkin kita memberikan si komen ini kita pesan di sini deh. Mungkin pesan di sini bahwa artikel ini kan kita memberikan pesan ke editor ya. Mungkin
decision kita atau keputusan kita itu ada di sini, sehingga kita menyarankan coba lihat komentar saya gitu. Mungkin seperti itu. Kalau yang si comments, ya bisa jadi saya nggak bisa memutuskan apakah ini diterima atau ini major. Coba lihat si comments adalah, tolong lihat komentar saya seperti itu. Karena pada dasarnya, walaupun ibu bilang resubmit for review, kalau editor bilang enggak, ini udah cukup, ya udah yang dipakai kan keputusan editor, bukan keputusan bapak ibu sebagai reviewer, begitu. Ini adalah rekomendasi dari Bapak Ibu terkait artikel tersebut, gitu. Atau misal Bapak Ibu memilihnya ini udah bagus kok, submission, tapi kata editor enggak kok, ini masih ada kok salah-salah. Ini reviewnya nggak detail nih ngebacanya. Nah, itu jadi ini hanya rekomendasi para reviewer ke penulis, begitu. Oke ya. Itu yang Ya. di motor, saya udah komen itu terbaca Pak Ali. Cuma mungkin tidak bagus aja Pak Ali di Iya, otor. mungkin beberapa Bu Indri sudah di jurnal yang kedua ketiga, cuma kemarin kan karena banyak nih ada 36 sekian. Jadi Ali baru ngecek yang di artikel eh, satu aja, yang paling buruk kan artikelnya Ndelala. Mungkin Bu Indri yang bagian situ tidak mengupload komentar for author dan editor, atau tadi itu untuk kejadiannya udah ngenulis tapi pas jaringan error sehingga tidak tersave begitu. Ini saya buka Pak Ali, ternyata masih ada untuk author, ternyata editornya yang kosong hilang. Begitu. Iya. Tuh. Bisa dikasih contoh nggak Pak Ali komen yang bagus dari teman yang sudah lulus untuk author dan editor? Contohnya Sebenarnya Pak Ali. saya saat menjelaskan tadi sudah ya Bu, dan ini nanti saya kirim ke Ibu. Terima kasih Pak Saya, Ali. saya nggak share screen ternyata. Saya saat menjelaskan tadi sudah memberikan contoh. Nanti ini saya kirim ke grup ya. Nih, ini contoh beberapa yang ini ya. Nih contoh for author dan editor, ini satu contoh. Ini kalau nggak salah punya Prof. Rini. Ini saya lupa punya siapa. Eh, ini contoh for author dan editor, ya Bu. Ini mungkin ini nggak usah dicontoh sih. Yang ini nih, ini lumayan. Abstrak, penulis tidak memaparkan metode yang digunakan. Kemudian keyword harusnya urutan abjad. Nah, seperti ini Bu komentarnya. Sebenarnya hampir karena komentar umum yang nanti akan terkirim ke email penulis. Ali lengkap seperti kita komen di artikel sepertinya ya. Iya, boleh seperti itu Bu. Atau kalau yang singkat kan seperti ini, cuma ini nggak terlalu direkomendasikan. Tapi paling minim ini, karena kan ketika Ibu nanti melakukan pengajuan jabatan fungsional, kan akan ada email korespondensi yang harus dilampirkan. Bayangkan kalau tidak ada komentar-komentar seperti ini, kan berarti kayak nggak ada perbaikan yang harus diperbaiki. Padahal di manuskripnya banyak komentar kan gitu. Nah, paling rendah banget ini nih, level ini nih gitu. Tapi ini bagus nih, yang ini bagus, yang ini bagus, yang ini bagus. Ini contoh ya Bu. Memang saya belum share di grup karena biar saya jelasin dulu di Zoom begitu. Kemudian ini yang for editor, ya ini udah pas, ini dicontoh seperti ini aja gitu. Cukup 2 kalimat sudah nggak apa-apa. Tapi kalau yang paling penting itu memang untuk for author ya, for author and editor, karena ini sejatinya untuk author dan ini akan masuk ke email penulis begitu. Oke ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin Pak Ali. Pak, silakan Pak Alwi. Baik. Terima kasih Pak Ali. Maaf saya off cam ini. Jadi Iya Pak, gini, sudah. tadi komentar ya, yang saya juga diminta untuk lebih detail. Yang saya ingin tanyakan ini detailnya ini apakah kita detail di artikel atau di komentar untuk for author? Karena saya pikirnya kalau banyak sekali detailnya nanti malah nggak Anda Oh, ini. Jadi, oke. jadi Baik. singkat-singkat aja begitu ya. Saya kira itu Pak Ali. Makasih. Siap, baik. Oke, kita move ke pertanyaan Pak Alwi ini, melanjut ke materi selanjutnya. Karena sebenarnya yang tadi itu materi tentang per OJS-an, ya sudah saya anggap sudah lulus semua ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba masuk ke mana ya tadi ya? Ini kali ya.
Aduh, kelihatan nggak ya? Ini nanti saya akan detailkan lagi. Nah, kebanyakan dari Bapak Ibu kemarin itu cuma kayak satu dua kalimat tolong lengkapi begini saja. Tolong lengkapi itu. Seperti ini. Kemarin itu sampai oh Bapak Ibu beberapa nggak nge-komentar abstrak ya. Padahal abstrak ini banyak yang ini contoh yang saya lakukan ya. Pertama terkait dengan judul. Ya, ini saya memberikan komentar topik pengabdian menarik, namun penulisan judul untuk kata sambung ditulis huruf kecil karena di sini ada kesalahan dalam ini ya, contoh kata sambung ini ya. Oke, di sini. Nah, ini ada kesalahan dan kita harus mengoreksi kan. Kemudian di sini saya menambahkan mungkin bisa tambahkan nama kecamatan atau eh, kabupaten karena Desa Braja Gemilang ini ada di mana sebagai lokasi. Oke, ini sebagai contoh untuk judul. Bahkan mungkin ada yang tidak mengkomentari judul sama sekali. Kemudian ada juga yang eh saya baru ke ini ya, ke keyword. Ada yang mengomentari, ada yang tidak. Padahal ini kalau diurutkan keyword itu kan kata kunci. Kata kunci kan nggak harus jahe, kunyit, lengkuas, serai. Ini kan bahan-bahannya ya, nggak semua harus disampaikan. Padahal jahe, kunyit, lengkuas, serai ini masuk ke rimpang. Ya, ini kan harus bisa dikomentari. Mungkin kalau di sini saya membuat coba pilih mana yang paling tepat mewakili artikel. Misal tanaman apa rimpang, minuman herbal, atau tambah lagi minuman seduh gitu. Karena kan yang mau dibuat sebenarnya kan tentang rimpang yang dijadikan minuman herbal. Nah, ibu, bapak luput. Mungkin keyword sepele, tapi ini kan penting karena ini kan nanti dalam mesin pencarian yang dicari kan keywordnya ya umumnya. Oke, kemarin siapa? Ayo, yang keywordnya nggak diotak-atik sama sekali. Nah, sekarang ini di bagian abstrak. Ayo, mungkin saya pernah menyampaikan bahwa apa sih yang harus ada di abstrak? Ada latar belakang atau masalah gitu. Kemudian tujuan, kemudian metode. Di sini kemarin ada sama sekali tidak memberikan komentar gitu. Padahal di sini nih metode nggak muncul, latar belakang masalah itu bingung. Malah di sini adalah tanaman rimpang positif menjaga kesehatan. Ini teori. Kenapa harus ada teori di tengah-tengah abstrak? Namanya juga abstrak kan eh, mewakili semuanya. Berarti kan harus, oke, masalah pertama apa? Misal kesehatan atau masalah yang lain adalah selain kesehatan mungkin jumlah tanaman rimpang di desa tersebut melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya yaitu dijadikan minuman herbal. Tujuan pengabdiannya apa? Metodenya ceramah, apa praktek langsung, pesertanya berapa. Nah, ini kan kagak muncul ya. Nah, luput dari Bapak Ibu sekalian begitu. Beberapa ya, beberapa. Jadi yang kemarin merasa luput saja yang mungkin nanti harus dikoreksi gitu ya. Kemudian bagaimana pesertanya, hasilnya seperti apa, berapa yang dihasilkan. Nah, nah di sini juga sebaiknya kita memberikan saran, tidak hanya mengoreksi tapi memberikan saran. Karena kalau mereka dikoreksi, oh ini salah, terus saya harus ngapain begitu. Nah, sebaiknya kalau bisa merespon tidak hanya memberikan komentar kesalahan, tapi juga memberikan masukan, begitu ya. Ini abstrak ya. Nah, nanti ini saya akan jadikan PDF, saya kirim ke grup. Kemudian ini sudah terkait dengan pendahuluan. Nah, di pendahuluan eh, saya sempat memberikan kan baca nih, kok singkat banget ya. Nah, saya memberikan eh, masukan. Jadi tidak hanya komentar, ini artikelnya tidak mengalir ceritanya begitu, tidak tepat gitu. Padahal terus gimana? Nah, di sini ayo kita akan berikan bantuan apa yang harus mereka tambahkan. Misal, oke, gambaran umum desa yang tadinya ada di bawah taruh di atas. Kemudian masalahnya apa atau potensi di desa tersebut sehingga mau dilakukan pengabdian ini. Kemudian manfaat tanaman rimpang ditambahkan dengan studi pustaka, manfaat dari minuman herbal, apa aja yang sudah ada gitu, definisi, kemudian tujuan dari pengabdian. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya nggak tahu memang di artikel ini memang mungkin karena bukan bidangnya, tidak semua orang membidangi bidang ini gitu ya. Mungkin ini teman-teman MIPA atau pertanian atau farmasi yang lebih paham. Cuma kalau kita melihat dari latar belakang masalah di sini,
pengabdian ini menjadi tidak relevan dengan masalah yang ada. Coba kita baca. Berdasarkan hasil observasi mahasiswa Universitas Lampung saat kuliah kerja nyata di Desa Braja Gemilang, di Kecamatan Braja Selabah, terletak ujung paling barat Kabupaten Lampung Timur, di mana mayoritas desa tersebut sebagai petani dan berladang. Di Desa Gemilang masih banyak lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Padahal kita ketahui bahwa saat ini ada beberapa jenis tanaman rimpang sangat meningkat jumlah permintaannya. Walaupun ini bahasanya juga masih salah ya, tidak formal. Pertanyaannya, masalahnya apa? Masalahnya itu kan kalau Bapak Ibu membaca secara ini banyaknya lahan pertanian yang belum dimanfaatkan. Kalau dari masalah ini, kalau lahan yang belum dimanfaatkan berarti kan penyelesaiannya adalah dimanfaatkan lahannya kan, bukan membuat mendapat minuman herbal. Gitu. Ya enggak? Nah, ini mungkin kemarin pada Iya. sulit gitu ya. Makanya kalau mau mengaitkan dengan tanaman herbal atau membuat minuman herbal, maka latar belakang masalahnya dirubah menjadi misal sudah banyaknya rimpang atau ditanam di pinggir-pinggir rumah banyak menanam rimpang yang toga yang belum dimanfaatkan. Nah, di sini kan kita harus memberikan, oh ini salah loh, ayo kita perbaiki. Makanya ini kita harus walaupun jurnal pengabdian ya gitu dan masih training gitu, masih latihan Bapak Ibu. Tapi tolong dipastikan bahwa ceritanya itu nyambung, masalah yang mau di address atau masalah yang mau diselesaikan apa terkait dan judulnya apa. Begitu. Walaupun memang ada berkaitan dengan rimpang, tapi masalah utamanya adalah lahan yang tidak dimanfaatkan. Kalau lahan tidak dimanfaatkan berarti kan harusnya pelatihannya adalah sosialisasi toga atau mungkin ada sosialisasi toga dan pemanfaatan buat herbalnya juga gitu. Masalahnya ini lahan yang pertanian belum dimanfaatkan, tapi penyelesaiannya adalah pembuatan minuman herbal gitu. Kan tidak make sense. Ada nggak kemarin yang apa ya catch up apa memberikan komentar terkait ini gitu. Kemudian metode beberapa sudah banyak yang bagus ya. Nah, kan ini metode eksperimen kita bilang aja loh penelitian pengabdian kok eksperimen saya memberikan komentar yang eh, mana ya ini di sini saya komentarnya di mana? Pengabdian masalah tidak ada eksperimen mohon diperbaiki karena kan kita nggak bereksperimen orang kita mau transfer knowledge kan transfer ilmu mohon diperbaiki. Kemudian ini juga kemarin sudah ada yang nanya data primer seperti apa, literatur seperti apa gitu. Nah, di sini juga mari kita memberikan masukan, tidak hanya mensalahkan, tapi juga kita memberikan masukan, seperti yang saya lakukan di sini. Yang pertama, mohon metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berisi kapan, di mana, siapa peserta, bagaimana kegiatan dilakukan. Kemudian bagian kedua, bagaimana kegiatan dilaksanakan secara detailnya. Seperti ini misal kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan pemaparan materi, dengan menggunakan PowerPoint kepada peserta pengabdian. Nah, ini kita juga ngasih contoh biar mereka paham. Mungkin kan memang mereka mahasiswa KKN dengan mungkin semester 4, semester 5 atau mungkin dosen yang kita melakukan pengabdian tapi punten bekerja sama dengan mahasiswa dan Dek, yuk tolong bantuin Bapak Ibu karena agak sibuk nih untuk buat reportnya, untuk buat makalahnya gitu. Akhirnya ada selip-selip seperti ini. Nah, ini saya contohkan seperti ini gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tolong dipastikan lagi mana yang belum begitu. Nah, kemudian di bagian, nah ini kan Bapak Ibu boleh nggak menambahkan, minta tolong dibuat diagram alir, boleh, karena kita merequest agar artikel ini menjadi lebih baik. Runtutannya seperti apa, boleh minta dibuatkan diagram alir sejenisnya gitu ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, kan kalau di sini ini kan ternyata di hasil yang dibahas mekanisme kerja gitu ya. Nah, mungkin mekanisme kerja ini mungkin bisa ditaruh kita menyarankan untuk taruh di atas ya di metode. Kemudian lebih ke membahas bagaimana nah mungkin ini saya belum selesai karena eh, baru sedikit yang saya komentari gitu. Nah, kebanyakan ini gambar, tapi di dalam teks tidak ada menyinggung gambar tersebut. Padahal kita kalau nulis paper, gambar gambar 2 menjelaskan apa, gambar 3 menjelaskan apa. Nah, ini penting. Kemudian hasil dari penelitian. Memang ini bagian atas ini membahas tentang proses. Harusnya ini ada di atas. Padahal di sini mungkin bisa dibahas
terkait dengan dari sekian kilo produk yang dihasilkan dari sini kan berapa banyak, berapa rimpang yang berhasil dijadikan dalam bentuk produk begitu kan. Kemudian mungkin bisa dibantu analisis, dimintakan untuk analisis ekonomis ringan atau bagaimana masalah ini sudah terselesaikan atau belum gitu. Bahkan di sini malah ngasih teori dasar yang harusnya ini kan bisa minta tolong dipindahkan di ini, tolong dipindah di pendahuluan. Mungkin kalaupun mau pembahasan eh, adalah membandingkan dengan hasil pengabdian-pengabdian yang sudah ada gitu. Nah, dan kita eh, memberikan saran seperti ini belum dibahas kan, gambar cuma kegiatan sosialisasi hanya gambar aja gitu, karena kita minta tolong ini dibahas, terus ini apa maksud dari gambar ini apa begitu. Kemudian kalau kesimpulan ya intinya apa yang didapatkan dari nggak banyak sih yang kebanyakan sudah benar sih Bapak Ibu mengomentarinya untuk kesimpulan gitu. Mungkin kemarin masih sedikitnya adalah di metode di pendahuluan gitu ya. Mungkin banyak yang selip bagian ini apa masalahnya kok penyelesaiannya seperti ini pengabdiannya. Kemudian di bagian pembahasan memang kemarin masih banyak yang sedikit ya. Kan ini masih kayak proses selanjutnya, proses dari pembuatan produk. Padahal kita juga ingin tahu reaksi dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir gitu, atau mungkin kita bisa nanyakan bagaimana respon peserta pelatihan setelah mencicipi minuman. Nah, itu kan kita bisa menanyakan di dalam komentar-komentar kita, begitu. Baik, sampai di sini sementara ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Semoga nggak kecepatan ya. Bagi yang kemarin sudah lulus di bagian itu mah ya udah ya gitu, nggak terlalu pusing gitu. Kalau yang belum silahkan. Kemarin sudah banyak yang lulus juga kan gitu. Mungkin Pak Alwi yang salah satu yang mungkin perlu didetailkan lagi terkait tidak hanya memberikan komentar, tapi juga memberikan masukan saran sebaiknya diisi apa sih bagian tersebut begitu. Izin Pak Ali, Silakan Bu. Makasih saya Pak. mau menanyakan terkait dengan banyaknya ada beberapa jurnal itu menghindari gambar. Nah, apakah memang dalam untuk khususnya pengabdian, apakah diperbolehkan gambar itu dimunculkan? Ya, terima Eh, kasih. yang eh, jurnal yang menghindari gambar ini jurnal pengabdian atau penelitian, Bu? Pengabdian, Pak. Kalau penelitian saya paham itu paling kalau penelitian grafik ya, kemudian misalnya kalau untuk foto-foto dokumentasi sepertinya memang dihindarin. Tapi kalau untuk pengabdian, apakah memang diperbolehkan gitu? Oke, baik. Eh, Justru pengabdian ini eh, apa ya? Data yang paling rendah itu gambar, Bu. Data yang paling rendah adalah gambar. Kalau memang ada post-test pretest itu akan bagus, tapi untuk memastikan apakah benar-benar kegiatan pengabdian ini dilaksanakan minimal ada gambar begitu. Makanya di sini data paling rendah adalah gambar begitu, yang bisa dimasukkan sebagai bukti bahwa benar-benar telah melaksanakan kegiatan pengabdian. Nah, mungkin itu Bu, kalau yang saya pahami ya Bu ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu lain punya pandangan lain boleh sharing ya gitu. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Bu. Pak Ali, bertanya Pak Ali. Silakan Bu Indri. Bu Indri mah udah Seperti lengkap kemarin komentarnya. enggak, tapi masih pengen belajar Pak Ali. Intinya, maksud saya gini Pak Ali, misal kemarin itu kan terganggu jaringan saya. Nah, nggak sengaja itu kosong isinya. Nah, begitu saya ternyata udah tersubmit, boleh nggak minta ke review? Karena kita ngerasa kita ngisi di editor dan author, boleh nggak kita minta kepada editor untuk dikembalikan lagi gitu? Ternyata nggak. Kalau sudah disubmit nggak bisa Bu, terkunci soalnya sistemnya. Oke. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Ali, kan saya sudah nulis, misal, tapi ini tergantung editornya. Ini komentar saya. Boleh nggak nanti komentar-komentar ini pas
Mas Ali mengirimkan hasil review ke penulis, ini dimasukkan. Itu bisa, secara manual bisa, Bu. Itu. Tapi kalau saya harus membuka lagi aksesnya Ibu Indri terkait untuk mengedit bagian author and editor, tadi itu nggak bisa karena udah terkunci. Tapi Mas Ali kemarin saya sudah nyoba masukin, cuma nggak bisa masuk karena sistemnya gangguan atau internet saya bermasalah. Nah, ini komentar saya untuk for author dan editor. Nah, editor eh, bisa mau, bisa juga tidak gitu. Nah, misal kalau mau ya dia tinggal mengcopy paste ketika nanti akan mengirimkan request revision. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam email secara manual begitu. Ya, Jadi berarti ada opsi lain, tapi memang sebaik ya kalau itu editornya istilahnya mau melakukan hal tersebut begitu. ya ada satu solusi lah Pak Lia, berarti bisa dijapri ya via WA karena memang ngerasa udah menulis gitu, ternyata terhapus karena kondisi jaringannya itu waktu itu. Siap-siap. Iya, Bu, ada sedikitnya itu. Pak Ali, editor itu kan bermacam-macam Pak Ali, editor in chief, editor apa, itu gimana tuh? Yang berfungsi benar, oke lah, chief editor kan koordinator dari editor. Kalau dia Baik. editorial board kayak mana itu? Makasih. Oke, saya coba share lagi ya. Saya menjelaskan terkait dengan di sini ya. Ini kelihatan nggak sih ya? Sebentar ya, Bu ya. Ini sebagai oke. Baik. Ini contoh ya. Semoga sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya misal mau contoh mengangkat Bu Indri sebagai editor. Indriani ini. Nah, di sini saya sebagai editor utama, saya bisa mengangkat orang lain menjadi editor. Mas Ali, editor ada jenisnya ada berapa banyak? Let's see. Oke. Saat ini status Bu Indri di dalam sistem hanya sebagai eh, author atau reviewer. Hanya itu. Jadi hanya bisa mensubmit dan mereview. Tapi ketika Ibu Indri yang ini saya klik dan nanti saya save, maka Ibu Indri bisa menjadi eh, apa namanya? Bisa mengakses semua aktivitas di jurnal ini. Nah, umumnya yang editor board itu hanya ditaruh di sini dan di sini. Karena dia hanya bisa mengakses sampai proses menyetujui bahwa artikel ini accepted atau tidak, gitu. eh, Ataupun sampai producer editor. Sedangkan yang punya kuasa penuh terkait OJS ini ada di dua ini, jurnal manager dan jurnal editor, begitu. Jadi kalau kalau Bapak Ibu berstatus di OJS-nya jurnal manager atau jurnal editor, Bapak bisa mengangkat orang lain untuk menjadi eh, editor production ataupun kalau production berarti ini setelah selesai dari guest editor atau section editor, nanti dia yang bisa menyelesaikan atau kalau ini bisa menyelesaikan segalanya. Tapi ini mohon maaf terpental ya. Santai Sebentar. aja. Iya, itu tadilah nasib ya Bu, internet gitu ya. Oke, saya ulangi lagi ya terkait dengan editor ini ya. Memang kemarin ada pelatihan yang editor yang saya masih punya hutang terhadap 5 member cell ya, karena saya belum, karena banyak banget topik-topik di bagian editor yang harus dijelaskan. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi editor di bagian jurnal manager atau jurnal editor, Bapak Ibu bisa merubah semua isi jurnal karena punya akses untuk mengotak-atik. Oleh sebab itu, kami tidak walaupun ibu diangkat sebagai editor board di jurnal kita belum tentu kami angkat sebagai ini semua. Mungkin pertama Pak masih pinjam nama, mungkin ke depan kalau memang harus ada pelatihan, harus ada pelatihan jadi diangkat sebagai guest editor. Jadi kalau diangkat sebagai guest editor tidak bisa mengakses banyak hal gitu ya. Mungkin hanya sampai menentukan reviewer, menerima hasil reviewer dan oke, ini final artikel sudah cukup baik. Nah, itu eh,
tugasnya begitu. Yang lain-lain sebenarnya hanya sebagai tambah-tambahan, tapi tidak terlalu itu penting. Tapi kalau editor seperti itu ya Bu ya. Editor board mungkin kalau ke depan memang sudah punya kemampuan sebagai editor ya, karena mengangkat review, mengirimkan email ke penulis itu juga butuh pelatihan gitu. Uh, Makanya kita nggak bisa sembarangan terkait hal mengangkat seseorang menjadi editor di sistem OJS. Tapi kalau hanya pinjam dulu namanya ya, nah itu mungkin ya tergantung dari para uh, penulis ya, para individunya gitu. Misal Bu Indri saya pinjam ya namanya sebagai editor, walaupun belum tentu Bu Indri dikasih kesempatan untuk melakukan tugas sebagai editor karena dikhawatirkan Bu Indri belum mendapat pelatihan dan belum mampu mengoperasikan gitu. Atau mungkin kalau Bu Indri sudah mampu, nanti Bu Indri bisa diangkat sebagai editor yang bisa memproses dari menerima artikel masuk sampai menerbitkan artikel, sampai mengedit volume berapa, eh, DOI-nya berapa, begitu. Nah, ini prosesnya. Sebenarnya ada di pelatihan sebagai editor, namun mandek karena kemarin itu OJS bermasalah dan waktu saya jujur sangat terbatas begitu. Mungkin itu sementara yang terkait dengan jenis-jenis editor ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Kalau ada pelatihan ikut ya Pak Ari. Baik, insya Allah ya Bu ya. Semoga Intinya belajar Pak Ali. waktunya, iya, semoga Baik. waktunya bisa pas karena minggu-minggu ini luar biasa padatnya begitu. Oke. Oh, saya mute. Oke. Pak Ali, apakah file tadi akan di-share? Ya, nanti filenya akan saya share. Kemudian yang sudah melakukan re-registrasi, nanti akan saya kasih hanya satu artikel saja untuk diproses. Karena pada dasarnya artikelnya akan berbeda, dan saya akan memberikan penugasan hanya kemarin yang registrasi ulang saja. Ingat, hanya satu artikel saja. Mohon dibaca prosedur yang sudah ada, contoh-contoh yang sudah ada, nanti bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya deadline-nya mau berapa hari? Kemarin saya ngasih deadline 1 minggu juga ujung-ujungnya di hari terakhir pada banyak yang ngupload. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Mau deadline-nya kapan? 1 minggu, Pak. 1 minggu ya, Pak? 2 minggu Pak Ali. Jangan atuh, jangan 2 minggu lah. Nanti saya nggak ngeluarin sertifikat. Hari apa ya? Pak Ali, sertifikatnya berapa JP Pak Ali? 32, Bu. Alhamdulillah. Ya bolehlah 4 hari Pak Ali. Jangan, Bu. Pokoknya hari Sabtu Minggu lah kita deadline-nya. Jadi kalau belum bisa ngerjakan kan Sabtu bisa ngerjakan atau Minggu gitu. Karena kan kalau di luar hari Sabtu Minggu biasanya kita kan repot gitu Pak Ali. Jadi Oke. deadline-nya kalau bisa Deadline-nya Minggu. hari Sabtu ya. Ya Allah. Sabtu. Sabtu. Tanggal berapa? Enggak Minggu Tanggal atau Pak? 5. Pak Ali ada yang saran Minggu Pak Ali? Allahumma sholli alaihi. Ya udah Minggu tanggal 6. Betul. Kasih, nggih. Dan ini karena saya kasih cuma filenya cuma artikelnya cuma satu, jangan sampai salah upload. Nanti uploadnya, Pak, saya lupa ngupload, yang saya komentari bukan file yang itu, mohon di-rename ya, Sayang tolong. banget Pak Ali. Baik, terima kasih banyak. Nanti tolong di-rename. Oke, saya lupa ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Terkait mereview, sebenarnya ada satu hal lagi yang ini menjadi tambahan ya, bahwa kan mereview kita anonim ya Bu ya. Saya juga belum tahu ini. Nah, di bagian sini ini kelihatan nggak? Kalau bisa tidak muncul nama kita, kalau bisa ya, atau mungkin singkatan aja gitu. Saya nggak tahu nih cara settingnya seperti apa gitu. Kayaknya ada setting di option sini deh kalau nggak salah. More. Iya Pak Ali. Saya itu apa namanya Ini mau ya di surname ini nih. Ini dirubah mungkin ya kalau nggak salah di general di bagian personal year copy Microsoft ini coba saya rubah deh. Bisa nggak sih bulan gitu aja cuma nggak rubah juga ternyata ya. Coba kalau sempat komentar. Oh udah berubah nih. Udah berubah. Nah kalau bisa Pak, di bisa diulang Pak. oke.
Nanti ditonton pelan-pelan ya Bapak Ibu. Baik, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, sebelum melakukan reviewer, pastikan ketika memberikan komentar tidak muncul nama secara detail. Kita misal Ya. Ali Rahmat. Nah kalau Asus, Dell, udah nggak apa-apa, aman, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Asusnya Ya. siapa, Dellnya siapa, begitu ya. Nah, tapi kalau kebetulan punya Bapak Ibu ada namanya, oke kita coba ya. Pertama klik di file, bisa berhasil, bisa tidak ya. Kemudian cari option. Cari option. Nggak ada nih option. Klik di more. Ini ada tulisan option. Ya. Klik di option. Cari di bagian general. Nih ya. Di sini ada nama username. Nah, saya bisa tadi kan saya buat bulan ya. Sekarang saya coba buat matahari. Astagfirullah. Iseng, Bu. Tapi Kan asik. ngajarin gitu kan. Oke, coba kita Iya. udah berubah belum ya? Iya. Sudah berubah begitu ya. Begitu ya caranya ya Bapak Ibu ya. Semoga berhasil sih. Kalau di tempat saya seperti itu gitu. Nggak bisa berhasil saya Pak Ali. Udah berapa kali tak coba itu nggak bisa berubah nama anunya. Itu sudah kayaknya waktu saya beli laptop itu sudah disetting sama Iya, yang. kadang sudah disetting dari sananya ya. Iya, iya Pak. Ya, untuk sementara kan nggak apa-apa deh untuk ini ya saat ini. Tapi ke depan mungkin kalau sudah mulai banyak tawaran mereview bisa juga untuk di edit. Sebenarnya ada cuma nonton di YouTube-nya yang mana saya udah harus nyari-nyari dulu. Oke. Sementara ini Bapak Ibu ada yang Pak ditanyakan? Ali, sebelum ditutup. Tolong Siap. diulang dulu kali, ketinggalan tadi. Oke. Misal nama kita sudah ada ya. Nah, bagian yang harus dilakukan adalah bagian file ya kiri atas, cari option. Nah, kebetulan kan di sini nggak kelihatan. Coba diklik bawahnya ada more. Di sini ada tulisan option. Nah, di bagian option klik bagian general, kemudian klik ininya apa namanya username-nya diganti. Misal diganti nama laptop, Asus atau apa, bebas. Yang penting tidak menunjukkan jati diri kita. Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Gitu. Nah, kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak untuk sementara tidak apa-apa karena kita masih proses ya, masih insya Allah tidak banyak orang mengenal siapa kita begitu. Yang di laptopnya khusus pengaturan setting laptop juga bisa Pak Ali dirubah. Nah, itu ya. Sebenarnya banyak cara, mungkin nanti bisa nonton di YouTube juga ya. Oke ya, ini Pak contoh Ali aja. bertanya. Ya, Bu. Apa namanya kan tadi artikel yang mau kita komen itu kita download ya. Itu bisa Tuh. di-rename ya agar kita nggak salah kirim. Bisa, boleh banget di-rename, Ibu. Siap. Iya. Dan tolong saat nge-rename jangan ditulis juga pelatihan reviewer Tita gitu. Nanti Enggak, ketahuan siapa yang review. paling tidak judulnya. Judulnya atau rimpang begitu atau apa gitu. Hanya untuk kita biar nggak selip gitu. Karena kan kadang kalau kita ngedownload itu kode ya OJS apa review kode ini gitu. Pokoknya dirubah semudah mungkin diingat dan tidak boleh ada nama kita di dalam artikel tersebut gitu ya. Maksudnya rename-nya. Karena kemarin ada rename nama orang begitu, punya siapa gitu kayak oh ya kan nanti kita kan namanya blind review, nanti ketahuan siapa yang nge-review gitu. Siap. Link videonya Pak Ali jangan lupa dikirim. Siap, nanti link video saya kirim, kemudian tadi yang apa? Yang panduan juga, yang panduan mana tadi itu? Mana yang panduan ini juga nanti saya kirim. Yang ini saya PDF-kan nanti saya kirim ke dalam grup gitu ya. Nanti yang belum registrasi silakan registrasi karena saya akan mengangkat di penugasan sesuai yang masuk registrasi. Begitu ya. Jadi kalau misal teman-temannya ada yang masih ingin ikut ya silahkan nonton YouTube-nya. Tapi pastikan nonton YouTube-nya ini videonya dengan benar-benar dan seksama karena kurang lebih isinya kan sama kan gitu. Dan minimal membaca panduan menjadi review artikel PKM ini karena insya Allah sudah cukup detail ya contoh-contohnya gitu ya. Oke ya. Baik, ada ya Bu, silakan Bu. Pak Ali bilang nggak boleh nama ya. Di saya tuh kebiasaan tuh Pak Ali. Misalnya Rimpang ya, Indriani dulu Rimpang. Berarti Indrianinya nggak usah dimunculkan lain kali Pak Ali. Nggak bisa dimunculkan atau boleh
singkatan yang lain, misal Indriani IND Intinya gitu jangan nama doang gitu. kita ya Pak Ali ya. Jangan muncul nama full gitu. Misal Indriani ya Jangan ya IND Pak. atau apa gitu aja gitu kalau memang harus mengingat gitu. Tapi Nah, kalau sudah. bisa dihindari gitu. Ya, oke. Pak Ali, pertanyaan saya kemarin, Pak Ali reviewer sama Mitra Bestari sama ya Pak Ali? Kalau Sama. menurut saya sama, Bu. Oke, oke. Karena waktu itu akan ada SK-nya Mitra Bestari gitu. Ternyata sama ya Pak Ali dengan reviewer. Sama, Bu. Mitra Bestari dengan reviewer itu sama. Sejauh yang saya tahu ya, Bu ya. Terima kasih Pak Ali. Siap, Bu. Sama-sama. Pak Ali, Ada lagi? izin, mau nanya, untuk reviewer penelitian dengan pengabdian, kan ada salah satu ya di konteks untuk kenaikan pangkat, terutama untuk jabatan, untuk apa itu namanya, kebutuhan khusus untuk kenaikan pangkat, terutama ke guru Penunjang. besar. Mm-mm. Apakah sama? Apakah boleh untuk reviewer pengabdian atau penelitian, Pak? Karena di situ memang ada yang untuk khusus gitu. Selain penelitian yang harus lulus di atas 100, reviewer, menguji untuk S3 dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, reviewer pengabdian ini apakah memang diakuin untuk proses tersebut? Terima kasih. Saya harus jawab jujur, saya tidak bisa menjawab Bu Widya karena saya di ASN-nya di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi saya tidak tahu apakah bisa diklaim untuk teman-teman yang di Dikti gitu. Mungkin di sini ada senior yang lebih paham Bapak Ibu terkait hal tersebut gitu. Tapi karena kalau point of view saya adalah karena nilai pengabdian ini di dalam PAK itu cukup rendah, mungkin sebaiknya sementara tidak digunakan dulu gitu. Mungkin lebih baik digunakan di yang jurnal begitu. Tapi mungkin kalau ada yang lain sudah berhasil ya karena saya bukan di Dikti Bu, saya nanti takut point of view-nya pasti berbeda gitu ya di BRIN, karena di BRIN tidak ada penilaian seperti itu. Tapi karena kalau ngelihat proporsi pengabdian atau PKM pengabdian ini kecil ya, baik dari angka kreditnya ataupun dia walaupun harus ada tapi dia poinnya kecil, mungkin bisa dihindari terlebih dahulu nanti ke artikel yang jurnal begitu. Nah, mungkin juga mungkin Jurnal bisa ya. nyoba berdiskusi dengan Pak Ari, jurnal-jurnal apa sih yang mungkin di bidangnya ada di sel gitu atau di pensupport sel. Kalau boleh tahu Bu Widya bidangnya apa Bu? Saya pendidikan dari linguistik, Mbak, bahasa Inggris. Linguistik ya. Mm-mm. Nah, mungkin ditanyakan di jurnalnya Pak Ari, ada nggak yang linguistik gitu. Kebetulan saya tidak, karena saya orang pertanian dan lingkungan, jadi saya tidak bisa mengakomodir. Karena memang saya juga punya beberapa jurnal yang eh, terkait dengan ilmu tanah, kemudian terkait dengan pertanian yang ilmu tanah, dan 3 jurnal umum sebenarnya, karena untuk mengakomodir begitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, masukannya. Terima kasih Bu Widya. Pak Ali, mungkin maksudnya, Pak Ali ya, lebih baik kita ke reviewer di jurnal penelitian. Apa gitu maksudnya Pak Ali? Ya, kalau saya menyarankan sebaiknya kalau untuk kenaikan pangkat, lebih baiknya di jurnal yang penelitian, gitu. Review di jurnal penelitian, gitu. Takutnya, tapi walaupun demikian juga di jurnal ini nanti Bapak Ibu mendapatkan SK dan juga aktif bisa sebagai reviewer ya, karena Bu Indri juga masuk ke dalam sebagai reviewer yang sudah aktif juga gini. Tapi kan Pak Ali, saya kan pernah tuh nge-review yang dari Pak Ali dulu itu. Itu kan jurnal pengabdian. Apa penilai PAK saya nerima itu. Jadi Nah, mungkin beda nah beda. itu. Nah itu makanya ini kan contoh akhirnya Bu Latifah Hanum ada nih contoh case seperti ini. Nah mungkin bisa gitu. Cuma kan saya takut ya kalau saya bilang bisa, kan Ya, saya kagak punya pengalaman ya. Takutnya saya salah gitu. saya Jadi pakai makanya untuk unsur pangkat yang lalu diterima, maksudnya dinilai gitu. mm-mm. Mungkin Nah beda-beda. Bu itu Latifah, sudah. artinya ini ya Bu, di samping ada SK kita reviewer, ada korespondensi kita mereview jurnal pengabdian, semuanya lengkap kali Bu ya, sehingga diakuin. Ya, mungkin gini, karena kan masing-masing di dalam form itu terisi beberapa bagian tuh, jadi dinilai juga kinerja kita. Memang diminta hasil kita review ini gitu. Kayak kita edit buku, diminta waktu mau dinilai itu diminta file kita kerja mengedit itu.
Yang kita Ya, review ini pun diminta juga gitu. artinya barokallah infonya Bu. Penelitian pengabdian alhamdulillah. Namun kadang beda-beda penilai karena suka-suka juga tim penilai ini. Yang penting ada korespondensinya dan Iya, betul. alhamdulillah. Oke, sudah ada jawaban ya Bu ya. Bu Latifah sudah berhasil. Ya mungkin dicoba gitu ya. Nanti berarti kan kalau PR-nya seperti itu berarti ada SK, surat sertifikat mereview dan bukti hasil mereview ya. Iya, betul Hasilnya 3 mereview. itu. Kemudian jadwal pelatihannya itu, pokoknya entah apa-apa kadang diminta. Ya berarti yang kemarin poster itu jangan dihilangkan ya Bu. Saya juga udah lupa. Iya, itu saya kemarin itu saya kasih. Kemudian yang di yang di email kita tuh itu diminta lihat kadang sama tim penilai itu. Kayak Pak Ali dulu ngirim artikel ke email saya tuh yang untuk di review kan. Mana bukti ini kayak gitu. Ya Allah syukur belum terhapus di email tuh. Karena suka juga kita ngapus-ngapus. Iya betul. Karena dikira nggak kepake nih, ternyata mereka minta Iya, sedetail itu ternyata kan gitu. penting. Ya. Kalau email dari Pak Ali jangan dihapus Bu. Itu rata-rata untuk rekam jejak kita Bu. Itulah kan. Kadang-kadang kan kita suka nih, alah ini udah lama ngapus. Padahal 2 tahun kemudian ngusul pangkat gitu kan. Mana ini buktinya? Hah? Terkejut-kejut kita cari lagi. Alhamdulillah ada gitu. Kalau enggak kita ke forward ke email yang tidak kita hapus Bu. Jadi terbaca tuh rekam Pak Ali itu. Iya ya. Iya betul. Pak Ali itu sering Pengalaman. alhamdulillah saya save terus Pak Ali. Cuman kadang-kadang error juga WA minta ulang. Itu dia. Betul. Oke, Saya baik. semuanya simpan di file sendiri, buat WA sendiri atas nama sendiri gitu. Jadi ngirim ke situ semua. Oh, biar filenya tersimpan di WA itu juga ya buat antisipasi ya. Baik, sejauh ini Pak ada Ali. lagi yang ditanyakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Latifah Hanum, Bu Indri. Ibu-ibu yang lain ada lagi yang ditanyakan? Kok udah? Oke, jika Ya, sudah sama-sama. mungkin dalam hari Mantap ini banget Pak Ali. siap. Dalam hari ini pertama saya akan menyelesaikan dulu yang buku panduannya, dan mungkin mulai bekerja mungkin mulai besok ya Bapak Ibu ya, hari Minggu untuk Iya. melakukan proses review begitu. Baik Pak, Mungkin terima kalau kasih ada banyak. teman-teman yang belum gabung gitu nanti masih ingin ikut remedial dimintakan untuk nonton YouTube, kemudian baca panduan, pokoknya baca panduan gitu kan, panduannya mah insya Allah nggak susah-susah amat begitu. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak atas atensi partisipasi Bapak Ibu yang aktif dalam diskusi hari ini. Semoga minggu depan sudah bisa sharing hasil sertifikatnya dan nanti bisa gabung ke grup dan bisa saya buatkan SK baru untuk para reviewer di jurnal tersebut. Mungkin itu Baik Pak yang Ali, bisa saya terima kasih. sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ali. Ya Bu, sama-sama. Selamat beraktivitas yang masih di kantor, yang Baik, masih di baik. jalan, yang masih ngajar. Pak, pelatihan editor jangan lupa. Insya Allah. Ya, betul.